Selamat pagi sahabat pembelajar, kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan tentunya dari para narasumber terbaik. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa di-download di Google Play Store maupun di Apple App Store. Sahabat pembelajar juga bisa klik di website kita di indonesiabelajar.id ataupun melakukan follow di Instagram kami ya, di indonesia_belajar.id. Dan bagi sahabat pembelajar yang memiliki Facebook, boleh juga melakukan like pada Facebook fanpage kita di indonesiabelajar.id. Dan kami telah membuka juga sebuah grup WA, jadi sahabat pembelajar yang belum masuk ke dalam grup WA, boleh langsung masuk aja ke dalam grup WA kita dengan memberikan nomor WA-nya di dalam chat room-nya kita. Oke, perkenalkan nama saya Jessica yang akan memandu seminar online kita pagi hari ini. Sahabat pembelajar, seminar online kita pagi hari ini menghadirkan tak lain dan tak bukan Bapak Halim Siang. Beliau merupakan co-founder of Free Institute, Center for Fitness Excellence, promotor hidup sehat yang bermisi mengajak, mengedukasi, dan mencerahkan sebanyak mungkin orang untuk hidup sehat lebih awal dalam upaya mewujudkan kualitas hidup lebih baik dan usia harapan hidup lebih lama. Ya, tentunya sudah hadir di tengah-tengah kita nih, kita sapa dulu. Selamat pagi Pak Halim, apa kabar Pak? Selamat pagi Bu Jessica, selamat pagi sahabat pembelajar semua, kabarnya baik. Ya, semoga semuanya juga dalam keadaan yang baik ya. Amin, Ya, tetap senang semangat ya bisa, Pak. ya tetap semangat, tetap senang bisa ketemu teman-teman lagi, kita belajar bareng-bareng lagi. Oke, Pak Halim, tema seminar online kita pagi hari ini adalah Nutritional Hacks for Successful Dieting ya. Iya, Nah, betul. Oke, pola makan yang baik itu memiliki dua esensi. Satu, meningkatkan kesehatan tubuh, dan kedua, itu bisa dijalankan seumur hidup. Nah, kerap kali itu seseorang itu gagal atau tidak berlangsung lama dietnya yang dijalankan. Dikarenakan menjalankan metodenya itu daripada mengutamakan esensi dari pola makan itu sendiri. Padahal dengan sedikit hacks, pola makan tersebut itu bisa berhasil diterapkan dengan baik dan berkesinambungan ya Pak Halim ya. Iya. Oke, maksudnya berkesinambungan ini terus-terusan dijalani gitu ya Pak ya. Iya. Oke, sebelum kita mulai, bagi sahabat pembelajar yang ingin bertanya nanti, boleh langsung tulis saja di chat room kita pertanyaan-pertanyaannya. Nanti pada saat sesi tanya jawab kita akan bahas dan kita akan bahas bareng-bareng dengan Pak Halim. Biar lebih seru, boleh juga sahabat pembelajar kalau mau buka mic dan juga buka videonya ya nanti pada saat sesi tanya jawab. Nah, oke, Pak Halim ini kayaknya udah pada nggak sabar lagi nih untuk memulai hari ini. Ya, bagaimana nih Pak Halim penjelasan mengenai nutritional hacks for successful dieting? Silakan Pak Halim. Ya baik, terima kasih Bu Jessica. Saya share screen dulu supaya teman-teman bisa melihat. Ini kok susah ya, tumben. Betul ya, mungkin ada update tadi dari Zoom, jadi saya agak susah ininya. Oke, sekarang Sudah terlihat Pak? Iya, sudah terlihat. Ya, nutritional hacks. Kenapa saya menamakan ini? Supaya mungkin sedikit lebih menarik aja. Tapi untuk misalnya teman-teman ketahui bahwa sebenarnya banyak dari kita melakukan satu pola makan, seringkali mendapatkan kendala. Ya, kendalanya biasa sudah mendapatkan hasil, tapi ternyata lupa melakukan adjustment. Karena apa yang misalnya sebenarnya kan kalau diet itu kita berbicara tentang bagaimana supaya lifestyle atau kebiasaan itu bisa diteruskan. Nah, tapi yang menjadi fokus selalu adalah kalau misalnya karena kebanyakan masalah kesehatan berasal dari misalnya berat badan yang lebih tinggi atau obesitas. Jadi fokusnya selalu hanya saya ingin menurunkan aja nanti, tapi nggak ada strategi bagaimana untuk mempertahankan. Makanya banyak kalau misalnya kita sudah masih ada ragu bahwa kalau misalnya begitu kita merasa oh berat badan saya turun, tapi saya kalau tidak bisa mempertahankannya berarti mungkin ada salah di metodenya. Nah sementara
Sebenarnya yang kita perlu lihat adalah kombinasi dari keduanya, bagaimana supaya kita bisa menjalankannya dengan sehat, sambil kita meningkatkan kesehatan kita, memperbaiki komposisi fisik kita, tapi pada saat yang sama bisa kita jalankan seumur hidup, gitu. Dan seringnya kita stuck di metode, dalam arti apa? Caranya terus yang selalu dilihat, saya caranya salah di mana, atau misalnya saya fanatiknya sama aliran ini karena ini berhasil, tapi untuk sementara ya udah nanti saya gemuk dulu. Saya udah gemuk, nanti saya udah tahu nih ada satu cara yang berhasil. Nanti kalau saya udah bosan dengan gemuknya, udah khawatir lagi, saya baru menggunakan diet ini lagi. Akhirnya yo-yo pun terjadi gitu. Nah, karena tidak memiliki alasan untuk bagaimana melakukannya seumur hidup. Apapun yang saya sampaikan hari ini, sebenarnya nanti akan lebih ke kita lihat lagi aliran diet yang saya ikuti itu seperti apa dan bagaimana saya membuatnya menjadi lebih sehat. Jadi jangan lupakan esensinya bahwa saya memulai diet ini adalah untuk pola hidup yang lebih sehat supaya bisa saya menikmati kesehatan ini, memaksimalkannya sebagai modal untuk banyak kegiatan dalam kehidupan. Ya. Nah ini saya langsung nih ke yang pertama. Nah, pola hack yang pertama adalah pola makan yang sukses dan bertahan lama membutuhkan asupan protein yang cukup. Ini yang kerap kali menjadi uh, salah satu kesalahan terbesar. Misalnya, kembali lagi orang banyak yang stuck dengan mengatakan dia ikut diet, misalnya makan buah saja, gitu, atau dengan uh, golongan darah saja. Nah, kebetulan mungkin di golongan darahnya ternyata pilihan proteinnya lebih terbatas. Atau yang dipikir adalah, ya saya seneng nih, makanya buah aja. Kan katanya kalau diet itu supaya jangan menderita. Cari yang gak menderita apa? Oh, buah. Kenapa? Buah itu image-nya sehat, terus rasanya enak lagi. Jadi ya udah, diet buah aja. Tapi lupa bahwa buah itu juga mengandung protein gitu ya. Atau bahkan misalnya vegetarian, salah satu pola makan juga yang bagus, tapi stuck banyak pelakunya atau praktisinya stuck dengan misalnya pola makan yang penting nabati, apa aja nggak apa-apa gitu. Nah, yang akhirnya mereka larinya kemana? Pilihan-pilihan seperti yang dari tepung, ya, dari gluten, bahkan kalau ada yang gluten free, tapi ternyata masih memilih mungkin sayuran dan minyak yang banyak, tapi lupa pada proteinnya. Pas pilih protein ternyata ada lagi halangan atau misalnya challenge lah, bukan halangan ya. Challenge-nya adalah apa? Sumber protein nabati ternyata mengandung karbohidrat dan lemak juga, sehingga akhirnya bilang, oh ya saya udah makan protein cukup, tapi ternyata karena untuk mencukupi protein karbonya jadi naik, tapi dia juga masih makan nasi misalnya atau makan kentang, akhirnya ketemulah karbo. Nanti kita lihat lagi banyak hack lagi ya, tapi hack pertama ini nanti akan connected kepada hack-hack yang lain, tapi minimal teman-teman tahu bahwa untuk mengatur pola makan biasanya kalau kita mau menurunkan berat badan, kalau kita mau melakukannya dengan defisit kalori, yang biasanya memang secara general konsensus seperti itu, meskipun kita tidak bisa menghitungnya secara akurat, tapi minimal kita punya internal meter di dalam benak kita, di dalam pengetahuan kita sebagai referensinya untuk mengatakan defisit kalori boleh terjadi. Satu, nggak usah terlalu banyak. Yang kedua, proteinnya perlu cukup. Karena protein cukup itu akan mengkontribusikan pada banyak hal. Salah satunya ini, ya. Nah, dari ini artikel dari NISM, National Academy of Sports Medicine, ya. Kebetulan pendirinya, salah satu pendirinya adalah sahabat saya, Dr. Max Levin. Tapi beliau sudah berada di sana, ya. Beliau sekarang di Resistance Training Specialist. Nah, di sini di artikel ini bahkan disebutkan berapa jumlah protein yang diperlukan untuk lose weight per hari. Nah, ini langsung nih jawabannya 1,6 sampai 2,2 gram protein per kilogram berat badan. Jadi kalau misalnya Bu Jessica nih
Ya, atau siapa deh ya, kita ceritanya tebak Bu Jessica beratnya katakan 45 kilo. Nah, kalau antara 1,6 sampai 2,2, kita pilih duanya aja deh, biar lebih gampang hitungnya. Nah, kalau 45 kilo dikali 2, berarti sehari udah perlu 90 gram protein. Gitu ya. Itu pun untuk menurunkan berat badannya. Benefitnya adalah ini, justru yang 4 ini, ya, manfaat protein dalam penurunan berat badan, mempertahankan rasa kenyang lebih lama. Sehingga kita waktu menjalankannya jadi lebih nyaman. Kemudian menjaga massa otot agar tidak turun. Dan kita semua mengetahui sudah bahwa apa? Ternyata otot adalah mesin atau CC seperti CC mobil di dalam tubuh kita. Jadi semakin banyak otot kita di dalam tubuh, semakin boros kalori tubuh kita, semakin banyak tubuh kita membakar kalori di saat istirahat. Dan itu menjadi modal kita untuk bisa melangsingkan atau menghasilkan defisit yang kita harapkan. Kemudian yang ketiga, memberikan efek pembakaran kalori dari memproses makanan juga. Dari berbagai jenis makanan, ada karbohidrat, misalnya buah pasir, sampai tepung-tepungan, sampai kentang, sampai nasi, atau misalnya lemak ya, dari minyak goreng, dari mentega, dari margarin, dari apapun juga, sampai ke protein. Nah, dari protein atau istilahnya lauk ya. Nah, dari berbagai jenis makronutrisi itu dan sumber-sumbernya, kepikiran nggak sih apa yang membuat waktu mengurai atau mencerna atau uh, menyerap makanan tersebut dan memproses makanan tersebut, mana yang membutuhkan kalori paling banyak. Nah, kan kadang suka nggak kepikiran di sana. Itu yang namanya the thermic effect of food atau digesting food atau digestion. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa ternyata protein mengurai, mencerna, memproses protein ternyata membutuhkan ongkos kalori yang paling banyak juga, ongkos pembakaran kalori yang paling banyak, sehingga membuat kita jadi makannya itu boros untuk bahkan memprosesnya gitu ya. Jadi sesuatu yang bagus. Tapi kalau misalnya kita ambil analogi di keuangan, misalnya kalau punya satu mobil, terus mobilnya itu menuntut diservis terus boros duit gitu ya. Nah itu jadi jelek. Tapi kalau di badan memiliki otot yang banyak atau komposisi otot yang lebih tinggi, membantu kita memiliki metabolisme yang lebih bagus. Dan sehingga boros bakar kalori itu mau bagus ya. Dan yang tentunya yang terakhir, ketutup lagi ya, saya jadi nggak kelihatan. Jadi tidak mudah disimpan sebagai lemak. Nah, kembali lagi, misalnya dari antara lemak, karbohidrat, dan protein, kalau kelebihan kalau kelebihan kalori, mana yang paling gampang disimpan sebagai lemak? Ya, berarti lemak dan karbohidrat. Kita udah pelajari juga ya tentang bagaimana proses karbohidrat, gula, kelebihan, glikogen yang meluber karena tidak ditampung lagi di otot, akhirnya ber apa dikonversikan menjadi lemak ya, yang namanya adipogenesis ya, atau lipogenesis. Ini less likely to happen kalau kita makan protein. Jadi untungnya banyak kalau berdiet dengan mencukupi protein, kebutuhan protein per hari. Ini juga ya obesity facts ya, ada jurnal juga yang namanya the European Journal of Obesity, bahkan studinya di tahun 2017 mengatakan bahwa ini ada konklusinya aja saya baca ya, memang tidak ada signifikan perubahan dalam weight loss maupun biomarker atau parameter metabolic syndrome ketika semua grupnya di-examine. Tetapi peserta, ini aja deh mungkin lebih gampang, peserta dengan tingkat kepatuhan tertinggi pada high protein diet turun berat badan signifikan lebih banyak daripada peserta yang patuh di standar protein diet. Nah, ini membuktikan sekali lagi bahwa ternyata 4 manfaat dari slide sebelumnya tertranslate atau diterjemahkan ke hasil yang serupa juga gitu ya di European Journal of Obesity ini gitu. Jadi bagus banget kalau kita waktu berdiet menurunkan, ceritanya kalau berdiet kan mengurangi kalori, menurunkan kalori,
Kadang orang berpikir berarti jumlah makanannya lebih sedikit. Nah, kalau dari jumlah makanan sudah lebih sedikit, perlu lebih bijak dalam memilih sumbernya. Apa saja yang boleh diizinkan masuk, ada filter sistemnya. Nah, salah satunya adalah, oke, kita prioritaskan dulu protein, jadi kita sehingga buang fokus kita pada makanan-makanan yang selama ini menggunakan kita. Kita fokus ke protein dan cari kualitasnya yang baik. Nah, kemudian ini juga kembali lagi 2015 di American Journal of Clinical Nutrition mengatakan juga jelas sekali bahwa manfaat atau peranan dari protein dalam weight loss dan maintenance-nya. Jadi protein juga asupan protein yang stabil, yang cukup tinggi, yang mencukupi kebutuhannya, bukan tinggi sampai over ya, tapi dalam arti kebanyakan orang diet terlalu tidak fokus pada mencukupi proteinnya, sehingga ini perlu difokuskan. Hanya dengan memfokuskan pada kebutuhan protein lebih cukup saja, peluang suksesnya sudah lebih meningkat, bahkan peluang bertahan dalam diet itu juga lebih meningkat. Ya, ini ditemukan bahwa ternyata collectively data mengatakan manfaat berkelanjutan dari asupan protein yang tinggi pada berat badan dan turunan 1,2 sampai 1,6 gram per kilogram berat badan. Nah, ini bahkan lebih rendah dari yang kebutuhan tadi yang lebih kurang 1,6 sampai 2,2. Mungkin 1,6 sampai 2,2 itu bisa kita aplikasikan ke atlet, sementara 1,2 sampai 1,6 bisa kita aplikasikan kepada kita masyarakat umum yang berolahraganya mungkin seminggu hanya 3, 4, atau 5 kali. Ya, tapi perlu meal yang mendapatkan ceritanya per mealnya 25 sampai 30 gram. Nah, misalnya tadi nih Bu Jessica, ini kan jadi kita ambil contoh ya, kebutuhan seharinya katakan 90 gram. Oke lah kalau kita ambil yang satu setengah gram 1,5 dikali 45. Nah, katakan mungkin lebih kurang dapatnya di 70 gram misalnya. Nah, kebutuhan 70 gram kita perlu makannya berapa kali nih? 25 gram. Kalau misalnya per sekali makannya 25 gram. Berarti lebih kurang 3 kali. Ya, 25 kali 3 dapat 75. Nah, kalau dapat 75, bagaimana mendapatkannya dengan 3 mil itu? Atau 4 mil? Atau kebutuhannya 80 gram atau 75, per milnya lebih kurang 20 gram atau 17 gram gitu ya. Memang kita kembali lagi tidak bisa menimbang, tapi minimal memiliki pengetahuan seperti ini memberikan kita satu fokus untuk waktu tiap kali makan yang kita cari apa dulu gitu ya. Karena dari kata protein itu sendiri dari bahasa Yunani yang bisa diartikan cukup luas dari of utmost importance, tidak nutrisi yang paling penting, dia juga zat pembangun sampai kepada of the first element gitu ya. Jadi elemen pertama dalam diet. Jadi kalau nggak salah, kalau misalnya setiap kali kita makan atau mau mencari makan atau ceritanya mau menghidangkan makanan di meja makan kita atau di piring kita, yang kita dahulukan protein. Waktu makan yang kita dahulukan juga protein. Nggak ada salahnya gitu ya. Nah, ini beberapa contoh aja, berapa kira-kira saya makannya gimana sih? Nah, ini kan tadi saya udah bilang per sekali makan Bu Jessica kira-kira 20 gram sampai 25 gram, ya kan? Nah, 25 gram itu kira-kira atau 20 gram kira-kira didapat dari mana? Kalau paha ayam, kita melihat di sini per 100 gramnya udah dapat 24 gram. Jadi makannya nggak banyak, paha ayam 100 gram itu kecil loh. Karena kenapa? Biasa di steakhouse aja rata-rata ayam itu disajikan sudah minimal 150 sampai 200 gram. Ada yang 250 sampai 300 gram, ada yang 400 gram ya. Jadi kita cukup misalnya melihat dari ukuran terkecil. Nah, 100 gram itu kira-kira berapa? Nah, ini dia. Jadi fun-nya berdiet ya. Kita jadi taruh ke dalam aplikasinya. Pernah nggak ke pasar atau kita punya timbangan di rumah, kita potong 100 gram, kita ukur dengan ukuran tangan kita kira-kira seberapa. Nah, itu kan jadi sesuatu hal yang menarik nih. Nih, kalau paha ayam kira-kira mungkin ya ada satu telapak tangan tanpa jari. Nah, ini adalah ukuran untuk 100 gram. Kalau nggak percaya, coba dibuat sendiri. Mungkin telapak tangan saya agak besar,
Jadi bed fat-nya mungkin 130 gram. Tapi kalau misalnya telapak tangannya agak kecil, mungkin jadi 90 atau 100 ya. Jadi itu bisa menjadi kira-kiranya gitu ya. Jadi kita kan karena tiap kali makan nggak mungkin harus nimbang. Jadi kita mesti mencari kira-kiranya dalam ukuran size-nya. Jadi this kind of awareness bahwa pertama nyari protein dulu, terus proteinnya kira-kira diukur sama jari atau sama tangan, telapak dan segala macamnya. Ini hacks yang membuat kita terfokus, oh bagaimana saya caranya memenuhi kebutuhan saya yang 90 gram per hari itu. Gitu. Nah, kita sudah mengalihkan fokus kita ke sana, energi kita akan mengalir ke sana. Jadi, bagaimana cara saya memenuhi kebutuhan protein saya yang 75 atau 80 atau 90 gram tadi per harinya. Oh, per mealnya saya harus makan sekian. Saya sehari makan berapa kali, kita bagi, per mealnya saya perlu makan berapa banyak. Dan kira-kira ukurannya seperti apa. The whole energy will flow kepada fokus itu. Gitu. Semoga nanti malah mungkin jadi lebih berhasil. Dan ini juga salah satu contohnya, ya, grouper itu ikan kerapu. Nah, ini saya ambil contoh dari ikan ceritanya sumber protein. Ini juga kalau kita temukan 5 ounce itu, 1 ounce lebih kurang 30 gram. Ya, pembulatannya, ada yang bilang 28, 29 gram. Ya. Kalau 5 ounce berarti lebih kurang 150 gram. Nah, kalau 150 gram ikan kerapu dagingnya saja, itu proteinnya 27. Gitu. Jadi, Bu Jessica mungkin waktu makan ikan kerapu dan mikir-mikir, saya makan kira-kira berapa ya? Mungkin ukurannya sama nih, satu telapak tangan tanpa jari. Jadi saya makannya bagaimana? Ya udah, saya kira-kira ukur aja ikan kerapunya perlu seberapa gitu ya. Dan ini catfish. Nah, ini yang mungkin lebih murah lagi dan lebih terjangkau dan lebih umum di Indonesia. Catfish ini adalah ikan air tawar atau nama lainnya ikan lele. Ya, ikan lele di sini ternyata 6 ounce. Nah, ini 180 gram, agak sedikit lebih besar gitu. Nah, dia dapatnya 100 lebih kurang hampir 30 gram. Jadi 1 ounce ya lebih kurang dapat 6 gram. 4 gram ya. 1 ounce lebih kurang kita dapat 4 sampai 6 gram misalnya. Nah, kita tinggal hitung gitu ya. Ini mungkin kalau Bu Jessica makannya 4 ounce atau 5 ounce aja sudah cukup gitu. Nah, ini memberikan kita satu internal kalkulator gitu yang berjalan terus-menerus setiap kali kita ini. Ini bukan satu hal yang buruk ya, ini adalah satu hal yang justru kita senang karena menghadirkan begitu banyak awareness dan mindfulness dalam hal memilih makan. Ya. Jadi kita nggak lagi buta-buta, makan ini hanya untuk kesenangan lidah. Saya hanya menjadi budak lidah yang baik. Nggak seperti itu lagi. Ya. Kita udah mulai mencari apa yang membuat tubuh saya lebih sehat, itulah yang saya dahulukan. Nah, hack nomor 2. Nah, tadi saya bilang dahulukan protein. Tidak ada salahnya. Dan dahulukan juga serat, vitamin dan mineral yaitu sayuran. Jadi makannya berarti seperti apa? Slide ini muncul lagi, gitu ya. Slide-nya warna-warni, seperti mungkin kayaknya nggak penting, tapi ini justru salah satu slide terpenting yang bisa kita terapkan dalam pola hidup kita sehari-hari. 1-2 artinya urutan makannya, ya. Makan sayuran dulu dan lauk. Dapatkan serat, vitamin, mineral, dan protein dulu. Yang pertama, kedua, kita kenyangkan dulu. Mumpung lagi lapar-laparnya, pas lagi bisa makan banyak, berarti dahulukan banyakin dulu yang apa? Yang bermanfaat untuk kita. Jadi ini yang namanya justru kita wise dong, first things first. Nah, disinilah first things first itu berlaku ya. Baru kita mungkin nanti setelah sayurannya ini, kalau saya keluarkan kursor saya, arah panah saya misalnya, sayurannya yang di bawah nih 2/3 sudah habis, tinggal 1/3, lauknya juga tinggal 1/3, kita berutangnya ini karbohidratnya mau dimakan atau tidak, gitu ya. Nah, jadi minumnya juga air putih atau teh tawar aja. Jadi kita tidak ada yang namanya memasukkan kalori dari minuman, gitu. Dan ini kalau teman-teman terapkan aja, tidak perlu ada perubahan misalnya masih terbiasa makannya ikan goreng, ceritanya paling gampang kan ikan kembung goreng nih gitu ya, atau ayam goreng atau apa masih makan gorengan,
oke, nggak apa-apa. Tapi misalnya karbohidratnya udah berkurang, kerupuknya udah dipikir, saya berarti kalau saya udah kenyang sama protein dan sayur, kerupuknya kayaknya udah nggak bisa masuk nih, gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu ternyata cut di kerupuknya, cut di nasinya, cut di uh, noodlesnya, mie-nya, dan lain-lain. Akhirnya ternyata, oh, coba nih. Nah, nanti lama-lama kita perbaiki lagi yang tadi digoreng, akhirnya direbus, dikukus, dipanggang, dipepes. Lebih tajam lagi, bertahap demi tahap. Yang penting komposisinya pertama mungkin benar dulu untuk seminggu pertama, sebulan pertama, kita lihat bisa berhasil turun berapa. Kemudian nanti kita pertajam lagi, karbonya dari pilihannya padahal udah sedikit, kita pertajam jadi lebih bagus. Proteinnya, lauknya, dari yang biasa digoreng, kita sedikitkan gorengannya, kita lebih banyak rebus, kukus, pepes, panggang. Sayurannya, yang tadinya lebih banyak yang matang dan masak, sekarang mungkin ada komposisi mentahnya juga jadi 50-50. Perlahan-lahan kita pertajam-pertajam lagi, dari sanalah kesehatan kita membaik. Karena apa? The quality quantifier, ya, tambahan berkualitas dalam kebiasaan kita itu meningkat banyak dan hasilnya pasti akan mengikuti kemanapun kita pergi, ya. Nah, terus sekarang di slide selanjutnya, ini juga ada studi Nutrition Journal, ya. Comparison antara high protein diet, perbandingan antara high protein diet dengan high fiber diet, ya, pada wanita yang sudah memiliki risiko metabolic syndrome. Metabolic syndrome ya penyakit-penyakit seperti masalah metabolisme, ya, seperti resistensi insulin, tekanan darah tinggi, uh, inflamasi tinggi, ya, kolesterol trigliseridnya tinggi, ya. Ini trial dilakukan. Saya akan sedikit lebih detail di sini, ya. Keduanya, partisipan di kedua grup, high protein dan high fiber, memang turun berat badannya, ya. Yang high protein turun 4,5 kilo, yang high fiber turun 3,3. Total body fatnya juga turun, high protein turun 4 kilo, high fibernya turun 2,5 kilo. Ya, ini ikuti aja arah panah, ya. Waist circumference, lingkar perut, ya, lingkar perut juga turun, high protein turun 5,4 cm, high fiber turun 4,7 cm. Bagus kan ya? Dan LDL kolesterol dan triglycerid dan totalnya juga turun, ya. Semuanya turun, gula puasa dan tekanan darah rata-rata turun. Tetapi peserta pada high protein diet lost more body weight, total turun berat badannya lebih banyak, ya. Total body fatnya juga turun lebih banyak, dan diastolic blood pressure-nya juga turun lebih banyak. Tuh, bayangin, ya. Conclusion-nya, saya mungkin ke conclusion dulu. Realistiknya adalah high protein diet, ya, mendapatkan hasil fat loss yang lebih banyak daripada high carb, high fiber diet. Nah, tapi balik lagi, kita tidak berbicara sekedar high carb, high fiber. Kalau high fiber bagus dan high protein bagus, bagaimana kalau kita kombinasikan? Berarti apa? Kalau high carb, high fiber memberikan hasil yang baik, dan hasil high protein, high natural fats, karena protein adalah sumber lemak, memberikan hasil lebih baik, akan lebih baik lagi kalau kita kombinasikan, yaitu apa? High protein, high natural fats, high fiber, low carb, gitu. Jadi apa? Balik lagi, high fiber, tinggi serat, tapi karbohidrat rendah. Apa dong pilihannya? Apakah yang tepung-tepungan, si noodles, kue tiaw, bakmi, bihun, kerupuk, yang lain-lain itu, kue, ya, ataukah pilihan karbohidrat yang berasal dari sayur-sayuran. Nah, kalau udah dapat jawabannya, balik lagi ke mana? Sayuran dan protein, gitu ya. Dan ini scientifically validated, gitu loh. Jadi sudah sangat absah, bahkan ini sudah ada sejak lebih kurang 10 tahun yang lalu. Ya, tapi banyak yang kita nggak tahu, makanya kan sayang kalau pengetahuan ini tidak kita ketahui dan kita amalkan, praktekkan, dan kalau sudah berhasil, coba dibagikan ke yang lain, ya. Hack nomor 3, masak dengan api kecil untuk penggunaan minyak lebih sedikit. Nah, ini dia nih,
ini kita jadi sedikit lebih teknis lagi. Saya bukan chef, makanya fokus saya adalah untuk masak supaya cukup matang aja dan cukup bisa dinikmati, tapi sehat. Ya, jadi saya bukan chef yang untuk masak demi kenikmatan tertinggi, tapi nggak peduli berapa banyak faktor nggak sehat yang ada di dalam. Misalnya seperti itu ya. Uh, jadi kita kembali lagi kita cooking for health, bukan cooking for taste ya. Tapi health first, taste number two, taste comes second. Jadi tetap sehat yang diutamakan, rasa nomor dua. Jadi biar lidahnya nggak terlalu protes gitu. Protes dikit nggak apa-apa, nanti adjust ya, nanti ada adaptasi, lama-lama lidahnya udah nggak protes. Tapi apa? Dengan lidah nggak protes, organ lain juga nggak protes. Bayangkan selama ini kita menyenangkan lidah, lidahnya yang gampang protes kita senengin terus. Karena kita takut, dianya marah, dianya protes. Kita senengin nih lidah. Tapi apa? Si jantung, si pembuluh darah, si pankreas, si lambung protes semua, dan kita nggak tahu. Nah itu yang bahaya. Kalau mereka udah protesnya ngambek dan terus akhirnya melakukan yang namanya demo, masalah bagi kesehatan kita ya. Jadi kita perlu jaga. Bagaimana misalnya salah satu adalah dengan masak dengan minyak lebih sedikit. Tapi kalau masak dengan minyak lebih sedikit, gimana gitu? Karena nanti kan wajahnya jadi lengket. Tapi kan nanti kan gimana? Nah, kita coba ke proses berpikir ini. Yang atas dulu kita lihat ya. Kalau minyak sedikit, api besar, lengket. Yang tengah, minyak banyak, api besar, tidak lengket. Berarti solusinya apa? Minyak sedikit, apinya kecil, jadi tidak lengket. Gitu ya. Jadi lengket tidaknya bukan dari jumlah minyaknya, tapi dari apinya. Jadi api kalau kita kecilkan, minyaknya bisa cukup sedikit. Ya, kita sedikitkan minyaknya, kita oles ke seluruh permukaan supaya lengketnya tidak terlalu besar. Gitu. Nah, setelah tidak lengket kan biasanya terutama dalam hal menumis ya, biasanya itu kita hanya ingin memanaskan si minyak untuk mengharumkan si bawangnya gitu ya, dan si bumbu rempahnya dan lain sebagainya. Nah itu dengan api kecil mungkin sedikit lebih lama, tapi dengan minyak lebih sedikit akhirnya kita bisa dapat yang namanya mungkin bumbu rendang, bumbu gulai, ya semua blenderan dari bawang merah, bawang putih, kunyit, rempah-rempah yang banyak, ya ada jinten di dalam, ada macam-macam kapulaga di blender, kemudian mau ditumis sampai harum, itu semua cukup pakai minyak kecil aja. Minyak sedikit, api kecil maksudnya ya. Nah, udah di situ kita jadi akhirnya bisa masak diet di situ, gitu loh. Jadi masak dietnya dengan cara minyaknya disedikitkan, dimulai dari api yang kecil. Ini dari pengalaman pribadi saya, karena kebetulan saya juga memakai wajan yang stainless steel, jadi susah banget untuk nggak ada lapisan anti lengketnya, jadi susah banget bagi saya untuk mendapatkan masakan yang tidak lengket. Mau nggak mau api saya kecilkan, gitu ya. Nah, ini juga hack nomor 4, hubungannya dengan hack nomor 3 tadi. Tadi kita sudah dapat aroma makanan yang wangi karena bumbunya, rempahnya kita tumis dulu, sudah bagus ya. Kemudian satu hal lagi, kita juga bisa mengurangi pedas asin gurih. Karena apa? Saya melihat bahwa pedas asin gurih ini adalah biang kerok kita mencari nasi. Ya, dan bahkan tertranslate juga sampai ke udah cari nasi, cari minuman yang dingin dan manis. Gara-garanya apa? Kita makannya itu pedas, asin, dan gurih. Nah, coba kita lihat. Kalau ternyata kita makannya pedas, asin, dan gurih, akhirnya kita mencari nasi untuk menetralisir, untuk membuat lebih enak. Kemudian lebih enak lagi kita pakai minuman dingin yang manis. Proses berpikir lagi, bagaimana supaya saya tidak mencarinya. Gitu. Kita bikin, kita tarik sampai ke akar, kita temukan ada apa. Oh iya, yang keroknya ada di pedas, asin, dan gurih. Dikurangi, bukan nggak boleh ya. Tetap kita harus bisa menikmati, tapi kita bilang, lidah, kata kamu sudah bukan jadi majikan saya. Saya sudah bukan lagi menjadi budak dari keinginanmu dan protesmu. Jadi kamu sekarang tunduk sama apa yang seluruh saudara-saudaramu, ada jantung, pembuluh darah, ada
ginjal, ada pankreas, ada liver yang perlu juga diperhatikan. Kamu ngalah dong sama saudara-saudara. Ya gitu ya maksudnya. Jadi dapat enaknya, tapi juga dapat sehatnya. Nah, ini coba, ini hanya semacam ilustrasi. Saya tidak bermaksud untuk menginspirasi sahabat pembelajar nanti makan siangnya ya ancurin, bukan ya. Tapi ini adalah contoh bahwa dengan perubahan garam, MSG, monosodium glutamate ya maksudnya. Jadi tidak ada merek tertentu dan pada yang makanan yang pedas biasanya membuat kita mencari nasi dan ini teh manis ya. Nah, kita coba, kalau dari akarnya sudah kita kurangi, kecenderungan kita ke sini juga semoga menjadi lebih sedikit ya. Hack nomor 5. Nah, ini sudah bukan nutrisional lagi karena sudah masuk ke latihannya olahraga. Dan ternyata apa? Ya memang betul karena apa? Kita tidak bisa memisahkan saya mau hanya diet aja, saya nggak mau olahraganya. Saya mau olahraganya bagus, dietnya bagus, tapi saya nggak mau istirahat teratur. Saya mau istirahat teratur, saya mau olahraga tapi saya nggak mau dietnya, nggak bisa. Ketiganya adalah satu kesatuan yang harus saling mendukung. Ibarat punya rumah, ya, punya 3 pilar lebih bagus daripada 2 pilar, gitu ya. Nah, ini di International Journal of Sports Nutrition and Exercise Metabolism. Di sini mereka menemukan di tahun 2018 latihan beban dikombinasikan dengan pola makan menurunkan kadar lemak while preserving lean mass sambil menjaga bobot murni independent of resting metabolism gitu ya. Kita lihat langsung di garis merahnya, results were maximized, hasil paling maksimal dengan kombinasi antara pola makan dan resistance training. Hanya kelompok yang melakukan resistance training yang menunjukkan significant increase in lean mass gitu ya, peningkatan lean mass yang lebih signifikan daripada yang lain. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa ternyata penurunan berat badan tidak harus dibarengi dengan penurunan otot. Yang turun kan maunya lemak, tapi kita mau yang bagusnya apa? Yang komposisi lemaknya yang meningkat. Ya. Dan hack nomor 6, sleep better, get leaner. Nah ini juga yang menjadi mungkin satu penemuan baru yang saya ingin sharingkan kepada sahabat pembelajar Bu Jessica ya, bahwa ternyata ini bukan nutritional hacks lagi, ini juga the whole dieting hacks ya, cara berdiet. Ada hubungannya dengan tidur. Kok bisa? Nah, ini dia nih, saya harusnya bikin seminar Indonesia Belajar tidur lebih baik untuk kelangsingan. Nah, kan bingung tuh ya. Mungkin harusnya judulnya bombastis seperti itu. Tapi ya, kita oke lah masukkan ke dalam slide-nya aja. Ini saya sampai terpana ya, karena melihat ternyata waktu saya search aja, sleep weight loss atau fat loss ya, dan obesity ini yang muncul. Ternyata bisa dilihat asosiasi antara kurangnya tidur dengan meningkatnya risiko obesitas. Ya, kemudian ada lagi sleep loss, ya, adalah risk faktor risiko untuk terjadinya resistensi insulin dan diabetes tipe 2. Understanding the connection, mengerti, memahami koneksi hubungan antara tidur dan diabetes. Ya. Sleep restriction for 1 week, membatasi tidur hanya secara seminggu, menurunkan sensitivitas insulin. Ya, ini semua menunjukkan bahwa apa? Bahwa kalau kita kurang tidur, risiko obesitas kita meningkat, risiko kenaikan lemak kita meningkat, risiko insulin resisten kita muncul dan meningkat. Ya, padahal kita mau insulin kita sensitif, tubuh kita sensitif terhadap insulin maksudnya. Tapi ini malah insulinnya resisten, tidak sensitif. Jadi tubuh insensitif terhadap insulin. Tubuh yang insensitif terhadap insulin adalah tubuh yang tidak sehat.
Dan di sini tidur membuat tubuh insensitif, tidak sensitif terhadap insulin. Nah, makanya harus hati-hati bagi yang masih suka bergadang, bagi yang masih jam tidurnya berantakan, bagi yang masih uh, kualitas tidurnya buruk, coba diperbaiki dulu ya. Nah, itu ternyata dengan memperbaiki tidur, upaya fat loss, upaya menjauhkan diri dari obesitas, upaya mendekatkan diri pada tubuh yang lebih sehat dengan komposisi tubuh yang lebih baik, bisa lebih baik lagi, bisa lebih maksimal. Dan ingat, otot kita tumbuh di saat apa? Di saat kita istirahat. Jadi dengan otot kita tumbuh di saat istirahat, komposisi otot membaik, berpotensi membaik, lebih besar peluang untuk membaiknya apabila kita beri cukup tidur, apabila kita beri cukup istirahat. Jadi tidur baik untuk pertumbuhan otot, baik untuk meningkatkan sensitivitas terhadap insulin. Nah, ini yang menjauhkan kita dari obesitas, dari penumpukan lemak. Nah, itu ya. Jadi bukannya banyak tidur, males, mager, malah jadi gemuk, tapi sebenarnya cukup tidur ya. Jangan sampai kebanyakan. Cukup tidur, balance, seimbangkan antara apa? Kualitas dan kuantitas. Ya, jadi kira-kira seperti itu ya, apapun metode atau aliran pola makan yang kita pilih. Ingatlah selalu untuk tidak kehilangan esensinya, menghasilkan tubuh yang lebih sehat dan bisa menjalankannya seumur hidup. Nah, dua hal tersebut adalah esensi ya. Warisan pola hidup sehat adalah kemandirian. Semakin kita mandiri dalam menjalankan suatu pola makan, semakin besar peluang kita berhasil. Hacks yang tersedia dalam seminar ini memang sederhana, bukan hal yang rumit ataupun fancy. Tapi di sanalah letak efektivitasnya. Terkadang kita terlalu merumitkan pikiran dan pendekatan yang ada. Simplicity is the utmost sophistication. Lebih ringkas, lebih langsung, lebih terarah. Melakukan hal yang sama dengan standar yang lebih tinggi secara konsisten, jauh lebih baik daripada melakukan hal yang berubah-ubah, penuh variasi dan dekorasi. Semoga bermanfaat adanya. Apabila ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke Bu Jessica. Terima kasih. Siap, luar biasa sekali Pak Halim. Oke, sahabat pembelajar, terima kasih sudah hadir di seminar online Indonesia Belajar. Bagi yang baru hadir, kita akan bahas hari ini sesi tanya jawabnya. Kita akan mulai. Mungkin sahabat pembelajar apabila ada pertanyaan boleh langsung chat aja di chat room. Mungkin ini sudah ada beberapa pertanyaan nih Pak Halim. Kita langsung mulai aja ya. Ini ada dari Ibu Fitra. Selamat pagi Pak Halim, izin bertanya, bagaimana porsi makanan bagi tubuh yang kurus Pak? Apakah urutan pertama kita mendahulukan karbohidrat atau protein dan sayur? Silakan Pak Halim. Terima kasih Bu Fitra. Bu Fitra, terima kasih. Kalau kurus patokannya apa dulu? Dari berat badan di kilogramnya atau dari kadar lemak? Karena kadang saya menemukan, karena saya mungkin sejak 2006 ya, udah waktu itu udah mulai ngecek orang dengan alat pengukur lemak. 50% dari orang yang menyatakan dirinya kurus atau underweight ternyata kadar lemaknya cukup tinggi. Gitu ya. Tapi kita bilang oke lah, ini katakan mungkin lebih di yang namanya underweight ya. Kalau underweight memang perlu peningkatan berat badan. Nah, berat badan yang bagus adalah meningkatnya apa? Meningkatnya massa otot. Berat badan yang bagus kalau naik itu adalah naik di massa otot, ya, tulangnya nanti makin padat, ya, organnya terjaga, level airnya juga konsisten. Yang perlu turun apa? Tetap lemaknya, gitu kan. Nah, ini kita berbicara tentang memperbaiki komposisi tubuh, nggak serta-merta hanya angka yang ada di timbangan. Nah, berarti apa? Prinsip sehatnya sama, ya, protein dan sayur dulu, tapi mungkin kalau masih perlu menurunkan berat badan atau lemaknya, karbonya tetap rendah, gitu, ya. Dan jangan lupa, protein kan juga sumber lemak, ya. Protein hewani sumber lemak juga, protein nabati sumber lemak dan sumber karbohidrat. Jadi itu semua bisa mengkontribusikan kalori
juga ke dalam pola makan kita. Jadi karbohidrat sebenarnya bukan prioritas gitu ya. Karena kalau kita sudah mencoba mencukupinya dengan protein, sebenarnya kita udah dapat kalorinya, energi dari lemak dan dari lemak dan karbohidrat dari sumber hewani dan nabati. Semoga terjawab, Bu Fitra. Ya. Terima kasih Pak Halim, Bu Fitra. Semoga terjawab ya Bu Fitra. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Keti. Pertanyaannya ada 2 nih. Wih. 1, apa efeknya jika kita makan protein lebih banyak dari seharusnya? Kelebihan protein maksudnya. Dan yang kedua, apakah pola makan ini boleh diterapkan ke anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan dan membutuhkan banyak kalori karena lebih banyak aktivitas, Pak Halim? Silakan Pak Halim. Iya, Bu Keti, kapan ceritanya kita kelebihan protein? Hampir tidak ada gitu ya. Karena masalah nutrisi, saya pernah mengikuti simposium medis ya, waktu itu membahas tentang gizi. Di tahun 2008 udah agak lama sih, tapi kayaknya kalau berbicara tentang pola makan global belum banyak berubah. Pola makan global itu di negara berkembang seperti Indonesia, tantangan nutrisinya bukan di kelebihan kalori, tapi kekurangan protein. Number one nutritional challenge. Kalau Bu Keti mengulas atau mereview kembali pola makan Bu Keti, kira-kira makannya apa? Kita bisa outline satu persatu, dan kita akan menemukan bahwa kemungkinan, lebih besar kemungkinan Bu Keti itu tidak tercukupi kebutuhan proteinnya daripada tercukupi. Jadi, ketakutan akan kelebihan protein itu, at best ya, tidak perlu ada. Karena jarang sekali orang mengalami kelebihan protein. Oke, mungkin bisa kelebihan protein sehari. Besoknya, nggak konsisten, bisa turun lagi. Gitu, ya. Jadi, saya sih nggak tahu dari mana mulainya pendapat seperti ini, gitu loh. Agak misleading soalnya. Ya, jadi nggak usah takut akan yang namanya kelebihan protein. Kita dari sini pun, sejak awal pun, sebagai praktisi kesehatan ya, health sebagai health promoter ya, selalu kami mempromosikannya adalah mencukupi kebutuhan protein. Yang tadi disampaikan kan berarti apa? Misalnya kebutuhan masing-masing orang berapa kan? Nah, menurut guidelines dari sainsnya 1,2 sampai 1,6 bagi yang berolahraga lebih kurang 3 sampai 5 kali seminggu. Di atas itu masuk kategori atlet, kebutuhannya 1,6 sampai 2,2 gram per kilogram berat badan. Kalau masih di situ, berarti belum kelebihan. Gitu ya. Jadi kita perlu secara bijak melihatnya. Kapan kita sebenarnya kelebihan? Jadi daripada alih-alih kita membahas soal, kalau kelebihan gimana? Ya, kalau kelebihan ibarat, kalau ceritanya dalam seumur hidup kita, berapa ratus ribu hari kita hidup di dunia ini, berapa hari kita kelebihan protein. Gitu loh. Jadi bisa kehitung gitu ya. Itu bukan satu kasus yang saya rasa fatal. Tapi kalau berapa kali kita menghirup asap rokok dari orang, ribuan kali mungkin. Nah, itu dari masalahin. Masalahin makanan ini gitu ya. Bukannya, saya jadi agak sensitif nih kalau ngomong soal gitu, karena ini kita berbicara soal unsur yang menyehatkan gitu loh. Memang too much of a good thing is not good gitu ya, tapi nggak too much lah gitu loh. Orang ibarat untuk mencukupi aja kita sering nggak konsisten kok, lebih sering nggak konsistennya gitu ya. Kalau pola makan ini diterapkan ke anak-anak, saya rasa iya bisa sekali, sangat bagus. Mengapa? Karena masa pertumbuhan itu kata kuncinya. Protein itu nutrisi apa? Kalau kita belajar dulu di mata pelajaran, kalau di zaman saya, nanti berubah lebih umurnya, ya. Di zaman saya itu namanya PKK, pendidikan keterampilan keluarga. Nah, dulu ada tuh sama mungkin pelajaran biologi, protein itu masuk kategori apa? Atau olahraga dan kesehatan. Bahkan dulu namanya orkes, pelajaran orkes olahraga dan kesehatan. Protein itu adalah nutrisi pembangun.
Masa pertumbuhan, pembangun. Masa pertumbuhan, pembangun. Cocok. So, ya, jadi bagus untuk anak-anak. Anak-anak mana yang tidak diuntungkan dengan makan sayur lebih banyak dan protein lebih banyak? Kan pertanyaannya sama dengan dewasa. Tapi itu Siap, terima kasih Pak Halim. Bu Keti, semoga terjawab ya. Saya baru dengar juga tuh Pak ada PKK-PKK itu. iya, dulu disuruh bikin gas lab, disuruh bikin persistent di gitu ya. Waduh, Tua banget. udah beda zaman berarti Pak. Iya, Pas saya makanya. kayaknya nggak ada. Bu Jessica Oke, dengarnya Ariana Grande, saya dengarnya Air Supply. saya juga dengar Pak, tapi kalau air supply. Oh, Oke, kita lanjut. Pertanyaannya ya. dari Bapak atau Ibu Redo ya. Ini kayaknya sepertinya Bapak ya. Pak Hmm. Halim bertanya, bagaimana sih solusi untuk orang yang diet sudah makan banyak tapi tidak kurus juga? Ada yang menyarankan reverse diet. Bagaimana menurut Pak Halim? Coba jalanin hacksnya dulu aja. Kasih hacksnya ke dia, ya. Ya, sama cari video-video kami di Indonesia Belajar di YouTube, ya. Nanti belajar lebih banyak, nanti udah pasti bakal tahu, ya. Kalau nggak kurus juga, belum tentu, ya. Siapa tahu nanti komposisi lemaknya naik, nggak ketahuan, ya. Jadi parameter kurus apa, parameter gemuknya apa, ya definisinya apa. Kembali lagi semua ada di komposisi fisik. Fokusnya kalau bisa menjaga kadar lemak tubuh di level yang sehat. Ya untuk pria yaitu lebih kurang antara 10 sampai 20% maksimum dari berat badannya. Kalau wanita kadar lemaknya ya 17 sampai 25-28% dari berat badan. Itu kadar lemak yang sehat. Semoga terjawab Pak Redo. Pak Redo mungkin apabila belum masuk ke grup WA kita, boleh langsung masuk aja ke grup WA kita dengan memberikan nomor WA-nya Pak Redo. Nanti di situ ada akan dikirim juga materi Pak Halim hari ini ya. Ya. Jadi siapa tahu bisa menjadi inspirasi buat Pak Redo. Oke, ini tadi ada tambahan dari Bu Fitra Pak. Ini tinggi tubuh saya 168, berat badan saya 50 kilo Pak. Oh itu untuk kurusnya Tadi itu. ya kurus. Ya. Kadar lemaknya nanti dicek dulu Bu Fitra, kita nanti berkontak lagi. Ya. Siap. Oke, ini ada dari Pak Johannes. Pertanyaan, 1. Kelebihan protein katanya berbahaya untuk ginjal karena bekerja lebih keras. Bisa bocor maksudnya. Nah, dan yang kedua, katanya protein dari kedelai ya. Kedelai itu tidak baik karena kedelai GMO dan SDH sudah dimodifikasi jadi bisa menjadi karsinogen dan hormonal untuk cowok atau cewek. Oh iya, Pak Johannes Wijaya. Nomor 1, pertanyaannya tadi sudah terjawab ya, jadi kurang sama dengan Bu Keti. Jadi kelebihan protein itu sekarang gini, studi-studi yang ada ya, tidak ada yang namanya kelebihan protein itu merusak ginjal. Tapi ginjal yang memang sudah bermasalah disarankan memang untuk membatasi asupan protein. Ngerti ya, Pak? Bedanya. Ya, ginjal sehat tidak pernah rusak oleh kelebihan protein. Kembali lagi, secara statistik, berapa orang di dunia yang setiap harinya secara kronis kelebihan protein setiap hari seumur hidupnya bertahun-tahun? Can you find me one? Hampir nggak ketemu. Gitu. Nah, terus berarti secara saintifik atau bahkan empirical data aja nggak ada. Jadi yang kita lihat adalah apa? Scientifically yang muncul dari data medis yang terkumpul dari ribuan orang penderita ginjal. Ya, yes, kalau sudah penderita masalah ginjal, konsumsi proteinnya kebanyakan mungkin akan membuat ginjalnya lebih bermasalah. Tapi kalau ginjal sehat, makan protein, dan ternyata itu adalah jumlah protein yang cukup dibutuhkan tubuhnya, fine-fine aja. Gitu. Kita akan memberi apa yang tubuh kita butuhkan. Kalau di saat kita memberi yang tubuh kita butuhkan, organ kita juga akan meningkat kemampuannya untuk memfasilitasi itu. Gitu. Waktu kita latihan berolahraga berat, memang ginjal kita nggak kerja, kan kerja juga. Ginjal
ginjal kita dilatih gitu di sana, ya. Bahkan saya sendiri sudah minum misalnya air distilasi bertahun-tahun, ya. Habis saya olahraga, saya menemukan bahwa mungkin urin saya malah lebih bau. Sorry ya, kita bahas sedikit lebih private gitu ya. Padahal saya minum air sehari itu bisa 3-4 liter. Gitu. Jadi artinya apa? Bahkan ginjal saya aja masih bekerja memproteksi saya, membantu untuk get rid of toxins di badan. Gitu. Ini kalau misalnya saya berbicara dari pengalaman pribadi, ya, anekdotal yang mungkin sedikit part of contributing ke empirical data. Kalau misalnya protein kedelai, balik lagi ya, kita tidak semata-mata membahas satu jenis protein, bahkan dari tadi contoh proteinnya aja, entah ikan lele lah, entah ikan kerapu lah ya, atau bahkan ayam paha ya. Kalau kita berbicara soal GMO, soal genetic modification dan lain sebagainya, ya sama aja. Pada dasarnya kita mungkin perlu melepas pikiran seperti itu ya. Kadang bahayanya sesuatu itu terakhirnya kita hanya bisa bilang tantangan hidup kita di memang manusia modern sudah seperti itu. Maksudnya apa nih, Coach Ali? Gini deh, Bu Jessica ya Pak Johannes. Kita mau makan sayur lebih banyak, katanya sehat. Terus sayurnya ternyata katanya disemprot pestisida. Mau makan buah, katanya buah sehat. Terus buahnya juga disemprot pestisida. Terus mau makan daging supaya katanya proteinnya supaya sehat. Ayamnya disuntik antibiotik. Terus atau ayamnya disuntik hormon dan lain sebagainya. Nggak ada habisnya. Kalau kita berpikir seperti itu, semua makanan sehat nanti nggak sehat dong. Terus kita makannya gitu. Apakah itu jadi bilang, oh kalau begitu makan tepung terigu aja, karena setahu saya tepung terigu tidak GMO. Dari mana? Gitu, yang GMO nggak cuma kedelai. Gitu, ya kita berbicara tentang banyak sekali makanan-makanan yang GMO. Bahkan food standar aja, yang namanya nasi, beras, padi, varietas unggul. Kok bisa jadi varietas unggul? Karena mengawinkan komponen unggul dari induk-induk yang bagus. Misalnya, varietas ada yang panennya lebih cepat. Ada yang ternyata lebih tahan hama. Panen lebih cepat dan tahan hama dikawin silangkan untuk dapat varietas unggul yang mendapatkan traits itu. Itu in a way is a genetic modification. Makan nasi pun udah begitu. Jadi nggak keburu ngomong soal kacang kedelai. Kalau saya kacang kedelai kita misalnya udah mengetahui soal hormon, soal isoflavon yang ada di dalam kacang kedelainya, kita tinggal cari apa? Coba dibuat fermentasinya aja. Kacang kedelai yang difermentasi apa? Tempe. Ya udah makan tempenya aja. Gitu. Dengan harapan semoga proses fermentasi entah dari ragi, dari apapun juga yang digunakan untuk memperbaiki untuk membuat tempe itu, memfermentasi kacang kedelainya, berharap sudah menginaktifkan, menonaktifkan komponen yang kurang baik tadi. Sama halnya dengan bakteri-bakteri seperti Lactobacillus, Acidophilus, dari probiotik yang mengurai laktosa sehingga tidak lagi menjadi alergen bagi tubuh kita. Gitu. That's pretty much logik yang kita bisa terima, dan mau tidak mau ya udah pilihannya seperti itu. Kita hanya bisa berusaha sesehat mungkin. Soal suplai makanan kita, ya mungkin one day ya kita akhirnya bisa, kalau mau fokus pada pola hidup yang lebih sehat seperti ini, sampai kita takut sama pestisida, takut sama GMO, kita nggak mau ke sana sini dan segala macamnya, mau lebih alami lagi, ya udah kedepankan apa? Habiskan lebih banyak waktu kita bercocok tanam daripada bekerja. Ya, mungkin dari situ kita bisa menjadi ceritanya petani bagi diri kita sendiri. Nah, di saat itu siapa tahu kita jadi lebih sehat juga. Amin ya. Saya juga punya cita-cita menjadi petani bagi diri saya sendiri. Siap, terima kasih Pak Halim. Semoga terjawab ya Pak Johannes ya. Nah, Pak Halim ini ada satu orang Ibu Tan Liliana atau Ibu Hilary ya. Boleh mau tanya langsung, silakan Bu.
Iya, Ya, selamat pagi Pak Halim, semangat selamat pagi pagi. Selamat Kak pagi. Jessica. Iya, Selamat selamat pagi pagi. Bu Hilary. Halim, aku mau nanya Coach, ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah beras merah itu kan bisa menyebabkan kanker usus gitu ya? Apakah bisa benar begitu? Katanya bagusan beras coklat, apa benar begitu? Karena saya selama ini makan beras merah gitu Pak, lebih sering makan beras merah daripada beras coklat. Lalu yang kedua, apakah tahu itu baik gitu untuk kita konsumsi sering-sering dan dalam jumlah yang lumayan banyak gitu ya? Misalnya satu hari itu bisa satu potong Balok. satu buah tahu gitu, iya. Apakah itu bagus? Karena saya sendiri itu pecinta tahu gitu Pak. Maksudnya Oh, karena kami vegetarian dan juga tahu itu kan nggak usah digoreng pun juga udah enak, cuman dikukus juga udah bisa makan gitu kan. Misalnya cuma dimasak doang, ditumis sebentar itu udah bisa makan. Kalau tempe itu mungkin agak butuh effort untuk masaknya tapi saya sih suka makan tempe mentah sih, Pak. Dulu saya nggak suka, tapi sekarang dengan gara-gara prebiotiknya tempe, jadi saya satu hari bisa makan berapa potong tempe, malah kalau nggak dibatasin, makan-makan gitu sama kurma. Mungkin yang jeleknya adalah kurmanya sih, karbohidratnya yang tinggi, gulanya mungkin yang kebanyakan, itu sih. Katanya oke. maksimal 3 ya, Pak, kurma satu hari. Oh, Jadi apakah itu iya. bagus gitu, Pak? Tahu kan banyak yang Oke. pro kontra gitu ya. Iya, Pak. Iya, Terima saya kasih coba banyak. langsung jawab ya. Ya, Makasih ya, Bu terima dari kasih banyak Coach pertanyaan. Hakim. Ya, makasih Bu. Kalau yang tadi tentang apa dulu nih tahu ya. Iya, kalau tentang tahu pada dasarnya sih iya bagus ya. Saya rasa kita terlalu banyak khawatir tentang GMO dan lain sebagainya gitu sehingga bahkan udah bagus sih tahunya dikukus daripada digorengnya. Kalau misalnya ditanya, wah lebih berbahaya lagi dong tahu yang digoreng gitu ya, udah GMO digoreng pula gitu. Tapi kalau kita mau bilang lebih bahaya mana digorengnya apa GMO-nya, itu juga nggak tahu. Tapi ya kita bisa mencoba misalnya, nah mungkin salah satu tantangan saya mau bahas malah lebih banyak di vegetariannya. Tantangan vegetarian adalah keterbatasan pilihan protein pasti karena protein ikan, protein ayam, protein bahkan telur ada sebagian yang tidak makan juga. Daging sapi ya tidak dikonsumsi sehingga terbatas hanya di nabati. Dan nabati itu kita mau nggak mau mengambil banyak juga dari kacang-kacangan ya. Ada kedelai bagus. Kemudian ada apa lagi? Kacang merah, apalagi tuh ya banyak lah mungkin ya ada jamur dan lain sebagainya juga sumber protein tapi kan balik lagi kacang merah sendiri karbohidratnya tinggi berarti kalau makannya kalau bisa udah dianggap sebagai seperti sayur gitu atau sorry seperti nasinya gitu ya mash mash apa red bean misalnya ya nah jadi eh, perlu lebih mungkin pintar aja dalam memilih sumber protein dan menyadari bahwa sumber protein nabati itu sudah mengandung karbohidrat sehingga asupan nasinya perlu dikurangi. Asupan kentangnya, asupan noodlesnya, asupan sambunya, asupan tepung-tepungnya itu juga sudah perlu berkurang banyak. Gitu karena dengan memiliki mengkonsumsi protein apa proteinnya kacang-kacangan, kacang tanah, kacang almond dan lain sebagainya itu juga sumber lemak yang sudah tinggi sekali gitu. Jadi allowance kita untuk makan ceritanya yang pokok si nasi, si jagung dan lain-lain itu sangat rendah. Gitu itu yang perlu kita ketahui. Dan yang kedua, kalau misalnya mengkonsumsi tempe juga bagus ya, tidak dia sudah difermentasi. Jadi uh, dampak ceritanya kalau ada dampak dari GMO atau daripada hormon isoflavonnya yang dibilang mirip dengan estrogen wanita itu sudah mungkin setidaknya sedikit banyak sudah termitigate ya tereliminasi in some way and some level gitu. Ada lagi tadi pertanyaannya mungkin saya ada yang lupa. Iya Pak Halim. Jadi berarti tempe itu lebih baik daripada tahu ya. Pertama dia fermentasi, jadi dia boleh dibilang tuh prebiotiknya lebih hidup daripada tahu dan dia nggak pakai zat-zat pengeras mungkin ya, pakai ragi itu mungkin lebih bagus gitu ya Pak Halim. Saya rasa seperti itu. Saya sendiri nggak tahu. Mungkin cara membuat tahu aja ada beberapa jenis, ada berbagai ragam ya, sehingga teksturnya juga berbeda-beda. Tapi saya rasa kombinasi juga masih baik ya. Jadi kita nggak merasa bahwa ini sesuatu yang perlu kita concern terlalu banyak. Yang penting kan kita tahu kapan too much-nya gitu. Kadang ada yang suka takut, aduh apa
proteinnya setiap hari bisa kelebihan. Nah ini aja pertanyaan kelebihan protein udah ada 2 orang nih ya. Tapi pada saat yang sama, pada nggak ada yang nanyain juga kecuali sekarang nih Bu Hillary nanyain. Kalau saya sumber proteinnya mungkin lebih terbatas dan hanya itu aja, bagaimana berbahaya juga nggak? Gitu kan mungkin ya. Jadi everything in moderation ya. Bahkan makan gorengan pun in moderation. Bahkan kalau apakah saya ceritanya seorang coach fat loss dan body transformation kemudian saya nggak makan gorengan, makan saya masih ya. Apakah saya begitu jadi saya nggak makan martabak manis, saya masih makan martabak manis. Kemarin aja saya masih makan bakmi gitu ya, tapi sedikit-sedikit gitu. Dan saya pastikan saya menabungnya dulu gitu. Jadi everything in moderation. Dan bahkan waktu kita berpikir tentang waktu kita makan, kita tidak berpikir tentang konsekuensinya. Maksudnya apa Bu Hillary? Waktu makan misalnya tahunya, kita nikmati aja, kita makan dengan syukur, itu jauh lebih bagus daripada kalau kita makan puas-puas takut kena kanker. Ngerti nggak? Gitu. Ya. Ya, Atau Iya. misalnya pas lagi kita makan bakmi atau makan kue tiaw goreng, ya kan nasi goreng kambing, pas kita makan itu yang kita pikirin, aduh gue mesti lari treadmill berapa lama nih, jadi makanannya penuh penderitaan, padahal itu makanan enak gitu loh. Ya nikmati aja, nggak usah pikir treadmillnya gitu. Dan di saat kita lagi treadmill atau lagi olahraga, ya udah fokus, iya ini saya olahraga untuk yes, badan saya, otot saya latih supaya tambah kuat, bagus. Jadi kita nggak lagi mikir, pas lagi latihan abis, oh ini saya udah latihan berat nih, kita makan apa ya? Enggak juga gitu. Just be present, be grateful, saya rasa itu jauh lebih bagus, sehingga mungkin manfaat makanannya yang berbahaya pun jadi nggak bahaya. Semoga terjawab. Iya, Pak Halim boleh nanya satu lagi Pak? Tadi Ya, pertanyaannya. ya, Iya Pak. Jadi itu untuk yang beras merah itu apa? Oh ya, yang beras merah ya. Ya, apakah itu bisa menyebabkan kanker usus gitu Pak? Ada yang bilang zat besinya, karena zat besinya banyak. Saya kurang tahu ya kalau ekstennya sampai ke sana, tapi kalau kita mau bicara zat besi, kita akan coba, kita perlu cek lagi. Mungkin nanti begitu di grup saya bisa jawab lebih lama karena saya perlu riset sedikit. Saya nggak merasa zat besinya terlalu banyak sampai bisa sumber zat besi nabati tidak pernah mengungguli sumber zat besi hewani gitu. Kalau hewani misalnya perbandingannya untuk mendapatkan zat besi yang sama dengan 100 gram daging sapi itu mungkin perlu berapa banyak bayam. Now, apakah ada studi yang mengatakan atau bahkan penemuan yang menemukan bahwa makan nasi merah, ibarat nasi merah daging zat besinya berapa banyak untuk mengimbangi si bayam? Boro-boro kali, apalagi sampai ke daging sapinya, lebih boro-boro lagi. Yang makan daging sapi banyak aja yang nggak banyak yang kena kanker, misalnya ceritanya ya. Jadi take it with a big grain of salt, kita do our own research. Jangan hanya serta-merta karena seseorang itu seorang coach, seorang body transformation coach, seorang ceritanya saya co-founder Institute, jangan hanya karena saya ngomong, ini Halim loh yang ngomong jadi dia pasti benar. Enggak. Saya aja belum tentu benar. Gitu ya. Banyak juga termasuk orang-orang bergelar akademik lainnya. Gitu. Do your own research. Sekarang kita beruntung di zaman era informasi sudah tersedia, kita cari informasi yang tepat, berapa sih kandungan zat besinya. Kalau setahu saya, kebutuhan zat besi manusia per hari itu lebih kurang 18 mg sampai 20 mg per hari. Dan saya ragu kalau zat besi di nasi merah bisa sangat tinggi sampai ceritanya hanya dari makan nasi merah sepiring aja setiap hari langsung over terus gitu. Saya nggak yakin. Ya. Apalagi di sini kita mengkampanyekan apa? Makan protein dan sayuran dulu, nasinya belakangan. Jadi udah lebih dikit lagi. Gitu ya. Oke. Siap, Bu Hillary. Terima kasih Pak Halim. Semoga Keren banget tadi terjawab. tabelnya itu Pak. Itu sesuai dengan yang Kemenkes ajukan ya Pak, ya 2013 ya. Yang paling baru kan revisinya Pak. Yang tadi yang tabel makanan itu, yang pembagian itu.
Oh, saya nggak tahu kalau Kemenkes bilang begitu. Karena tahu saya kayaknya orang Indonesia untuk to be politically correct selalu bilangnya, wah kamu bilang jangan makan nasi banyak-banyak, kasihan petani. Nah, nanti begitu lagi ya. Jadi bingung gitu. Orang sekarang kita bicara soal buat apa, jangan merokok terlalu banyak aja udah pada protes, kasihan petani tembakau dan cengkeh. Ya, kalau demi mereka, ada nggak gitu yang merokok berpikir, wah saya melakukan ini demi petani cengkeh sejahtera gitu. Nggak ada juga gitu. Jadi ya kita ini aja, mungkin kita mesti melihat sedikit lebih luas. Ya. Terima kasih Bu Hilary. Ya, Coach Halim. Terima kasih Kak Jessica. Bu Hilary, semoga terjawab ya. Terima kasih juga Pak Halim. Ini sudah ada beberapa yang komen, terima kasih atas jawabannya Pak Halim. Terima kasih Pak Halim. Ada yang komen juga dari Pak Johannes. Thank you Pak Halim, lebih paham sekarang. Makan tempe daripada tahu, karena tempe sumber protein yang murah meriah. Yes. Mantap Pak Johannes. Oke, ini ada pertanyaan terakhir dari Bu Naruni, Pak Halim. Pak, maaf saya mau tanya, katanya garam yang ditaruh pada saat memasak atau kondisi panas itu tidak bagus ya? Karena garam itu bisa terurai dan bisa menghasilkan zat yang bisa menyebabkan atau menyumbang penyumbatan pembuluh darah. Apakah itu benar, Pak? Terima kasih. Kalau soal terjadi perubahan kimiawi saat garam terpapar panas, saya belum pelajari banyak. Tapi memang selalu anjurannya adalah untuk yang berdiet itu untuk dapat makanannya rasanya lebih maksimal dengan garam sedikit, pembubuhan garam itu ditaruh di belakang. Gitu. Jadi setelah matang baru ditaruh atau mendekati matang. Gitu, baru taruh garamnya sedikit. Nah, saya bukan orang yang anti menaruh garam, bahkan MSG sekalipun saya nggak anti. Pakai aja, gitu. Tapi sedikit, jangan banyak. Sesedikit apa? Sesedikit kalau kita bisa makan tanpa perlu mencari nasi untuk menetralisir. Gitu. Jadi kalau dalam level jumlah seperti itu, saya rasa nggak akan bermasalah bagi kesehatan kita. Gitu. Ya, tapi ya balik lagi, ini perlu enjoyment, ya kita menjalankan everything in moderation. Jumlah yang harusnya sedikit, ya sedikit. Jumlah yang baiknya lebih banyak atau dicukupi, ya dicukupi. Maksudnya seperti itu. Ya, yang saya tahu, rasa garamnya mungkin bisa berkurang. Tapi conflicting lah, karena apa? Setiap kali kita masak, semakin lama kita masak kan menguap air. Kalau semakin menguap, harusnya semakin pekat. Kalau kandungan garamnya banyak di dalam dengan kepekatan cairan yang lebih rendah, harusnya masakannya makin asin, gitu. Tapi ada yang bilang juga makin dimasak, kalau makin awal ditaruh garamnya di awal, berarti dia terpapar panas makin lama, rasa asinnya makin dikit, harus ditambahkan lagi di ujung. Gitu. Jadi ada conflicting information. Jadi buat saya, ya sejauh ini yang cukup berhasil adalah saya membubuhkan garam di saat sudah matang. Gitu. Dan it works for me. Semoga bisa dipakai juga. Dan ya mungkin siapa tahu cocok juga ke Pak atau Bu Narni ya. Oke, Bu Narni semoga terjawab ya Bu Narni ya. Oke, Pak Halim, terima kasih atas hari ini ya, pencerahan hari ini luar biasa sekali. Saya ucapkan juga terima kasih kepada sahabat pembelajar yang telah hadir di seminar online kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan di jam yang sama dan waktu yang sama, di jam yang sama dan juga hari yang sama. Bagi sahabat pembelajar yang belum masuk ke dalam grup WA, boleh langsung memberikan nomor WA-nya di dalam chat room. Langsung aja, nanti kita akan langsung invite juga ke dalam grupnya. Nanti di grup Pak Halim akan memberikan materi yang sudah dipresentasikan ya Pak Halim ya. Iya. Oh ya, untuk Bu Tan Liliana tadi mau tanya, kebetulan Bu Tan Liliana punya nomor saya, jadi bisa nanti japri aja, atau nanti di grup bisa ditanyakan supaya yang lain juga bisa ikut menyimak. Ya, Ibu Tan Liliana itu ya Ibu Hilary ya. Oh oke, sama ya. Iya. Oh, okay. Maminya. Oh maminya. Iya. Siap. Oke, siap. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada sahabat pembelajar dan juga Pak Halim. Kita ucapkan terima kasih sama-sama kepada Pak Halim. Ya, kita jumpa lagi di minggu depan ya. Terima kasih Mas Halim. Terima kasih Mas Halim.